Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Bu Fiona di pelajaran IPA. Hari ini kita masuk ke sistem gerak pada manusia untuk pertemuan keempat. Nah, apa sih yang akan kita bahas di pertemuan keempat ini? Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian sudah paham nih pasti kalau misalkan sistem gerak pada manusia itu terdiri dari rangka atau tulang, kemudian sendi, dan juga otot. Nah, tapi tahukah kamu ternyata sistem gerak itu juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Nah, kelainan ini biasanya terjadi karena beberapa hal, misalkan kelainan sejak lahir, kekurangan vitamin, atau bahkan kecelakaan. Lalu, apa saja ya kelainan dan gangguan yang bisa dialami oleh sistem gerak kita, serta bagaimana cara menjaga kesehatan sistem gerak kita? Yuk simak penjelasan berikut ini. Kita bahas dari bagian pertama, yaitu gangguan pada sistem gerak. Sekarang, Bu Fiona mau tanya nih ke anak-anak, pernahkah kamu melihat orang yang memakai kursi roda? Biasanya, salah satu penyebab orang memakai kursi roda karena mengalami fraktura atau patah tulang pada bagian kakinya, sehingga orang tersebut tidak dapat berjalan normal. Nah, fraktura di sini atau patah tulang itu merupakan salah satu jenis kelainan yang terjadi pada sistem gerak manusia. Kemudian, apakah ada gangguan lain pada sistem gerak selain fraktura atau patah tulang? Yuk kita lebih detail lagi. Jadi anak-anak, kita kan tahu sistem gerak kita itu terdiri dari tulang, sendi, dan otot. Nah, masing-masing dari sistem gerak kita itu bisa mengalami gangguan atau kelainan. Kita bahas satu persatu dulu dari gangguan pada tulang. Nah, gangguan pada tulang, yang pertama ada skoliosis, kifosis, lordosis. Kemudian ada kanker tulang, kemudian ada fisura, ada fraktura, ada osteomalacia, kemudian ada osteoporosis dan juga ada rakitis. Nah, kita mau bahas satu persatu nih gangguan-gangguannya. Mulai dari yang pertama dulu, skoliosis, kifosis, dan lordosis. Nah, apa sih maksudnya? Nah, jadi skoliosis, kifosis, dan lordosis ini adalah gangguan pada tulang yang diakibatkan oleh posisi duduk yang salah. Untuk skoliosis itu tulang belakang kita itu gangguannya adalah bengkok ke kiri atau ke kanan. Sedangkan untuk kifosis itu kelainan di mana tulang belakang itu condong ke depan. Sedangkan untuk lordosis itu kelainan tulang belakang condong ke belakang, gitu ya. Sekali lagi, kalau skoliosis itu tulang belakang bengkok ke kanan atau ke kiri, kifosis itu bengkok ke depan, dan lordosis itu bengkok ke belakang. Nah, ini jadi untuk anak-anak, sekarang kan kita sedang belajar secara online ya, otomatis lebih banyak kita belajar dalam posisi duduk. Nah, itu juga harus diperhatikan ya posisi duduknya ya. Usahakan duduk dengan posisi yang benar supaya punggung kita itu tetap lurus, tidak terkena penyakit skoliosis, kifosis, atau lordosis ini. Yang kedua, ada rakitis. Nah, rakitis ini adalah penyakit kelainan pada tulang di mana tulang kaki berbentuk seperti huruf X atau huruf O karena tidak dapat menahan berat tubuh. Nah, ini jadi ada dua kemungkinan ya, mungkin karena berat badannya yang terlalu berlebihan atau memang karena kelainan tulang dari lahir. Kemudian ada osteoporosis. Nah, osteoporosis ini adalah tulang mudah retak atau mudah patah akibat tubuh kekurangan zat kapur atau kalsium. Contohnya di sini ada perbandingan dua tulang nih anak-anak. Ini adalah yang berwarna merah, yang berwarna lebih cerah. Ini adalah tulang yang sehat. Kita bisa lihat ya, lingkaran-lingkaran atau lubang-lubangnya itu kecil-kecil. Artinya di sini banyak mengandung kalsium. Sedangkan untuk yang satunya terkena osteoporosis. Kita bisa lihat ada banyak lubang-lubangnya di sini. Lubang-lubangnya cukup besar. Nah, itu karena tulangnya kekurangan kalsium. Padahal ya kalsium ini yang menyangga tulang ya.
Jadi kalau kalsiumnya kurang, tulangnya akan mudah patah, mudah keropos, mudah retak, seperti itu. Oke, kita lanjut. Gangguan pada tulang selanjutnya adalah fraktura. Nah, fraktura ini atau nama lainnya adalah patah tulang. Nah, patah tulang ini ada dua, yaitu terbuka. Patah tulang yang terbuka ini artinya sampai tulangnya keluar dari otot, sedangkan patahan tertutup itu tulangnya masih di dalam kulit. Gitu. Jadi pada gambar ini adalah fraktura yang terbuka, tulangnya sampai kelihatan keluar. Kemudian ada fisura. Fisura ini tulangnya hanya retak, tidak sampai patah ya, tetapi hanya retak. Nah, kalau untuk patah tulang atau fraktura, biasanya pengobatannya perlu dilakukan operasi untuk dipasang penyangga yang terbuat dari platina atau biasanya kita sebut pasang pen. Seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk fisura, apalagi untuk anak-anak yang usia masih muda, karena hanya retak, biasanya tidak dilakukan operasi, tetapi biasanya hanya dilakukan supaya tulangnya menyambung lagi, dibantu dengan gips namanya, seperti perban yang keras itu. Kemudian ada kanker tulang. Nah, kalau untuk kanker tulang ini termasuk penyakit yang berbahaya ya. Kanker tulang itu diakibatkan karena adanya pertumbuhan sel-sel tulang yang tidak terkendali akibat virus. Nah, tidak terkendalinya bagaimana? Nah, tidak terkendalinya itu biasanya pada tulang terdapat benjolan sehingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Untuk pengobatan dari kanker tulang sendiri bisa dilakukan dengan beberapa tahap, bisa juga dari kemoterapi atau mungkin ada pengobatan-pengobatan seperti laser dan lain sebagainya. Nah, itu tadi kalau kita sudah bahas gangguan pada tulang, sekarang kita bahas gangguan pada sendi. Nah, pada sendi ini gangguannya cukup banyak nih, mulai dari ankilosis, gout arthritis, rheumatoid, osteoartritis, artritis eksudatif, dan artritis Zika. Serta yang terakhir dislokasi. Wah, apa sih ini Bu? Kok istilahnya susah? Ya, istilahnya agak susah ya anak-anak. Nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan. Kita mulai dari yang pertama tentang rheumatoid. Apa sih rheumatoid itu? Nah, rheumatoid ini adalah penyakit kronis atau penyakit yang berbahaya. Itu yang terjadi pada jaringan yang menghubungkan sendi. Terjadi pada jaringan penghubung sendi. Nih, jaringan penghubung sendi. Ini menyebabkan sendi membengkak dan terjadi kekejangan pada otot penggeraknya. Jadi ototnya itu kejang atau menegang gitu ya. Mengeras terus ototnya, selalu kontraksi, tidak bisa relaksasi. Kemudian ada osteoartritis. Osteoartritis ini adalah penyakit kemunduran atau jadi sendi-sendinya itu mulai menipis karena dimakan oleh usia gitu. Kemudian ada artritis. Nah, artritis ini nama lainnya adalah peradangan sendi ya. Artritis dibagi dua nih anak-anak. Jadi artritis Zika dan artritis eksudatif. Di mana artritis Zika ini merupakan peradangan sendi sehingga rongga sendinya menjadi kering. Gitu. Sedangkan untuk artritis eksudatif itu peradangan pada sendi dan sendinya itu berisi nanah. Gitu ya. Kalau Zika tadi justru kekurangan cairan, kekurangan minyak. Kalau eksudatif justru berlebihan, tetapi berlebihannya malah berlebihan nanah. Gangguan pada sendi lainnya adalah dislokasi. Nah, ini yang sering terjadi ya atau kita alami, dislokasi. Sendinya bergeser dari kedudukan semula atau kalau kita menyebutnya kesleo. Nah, itu namanya dislokasi ini. Kemudian gout arthritis. Nah, gout arthritis ini terjadi karena adanya kegagalan dalam metabolisme asam urat. Persendiannya jadi
mengalami kegagalan bergerak karena terdapat asam urat. Kemudian ada ankilosis. Ankilosis ini adalah sendi-sendinya tidak dapat digerakkan karena kedua tulangnya menyatu. Jadi sendinya sangat kaku sampai susah untuk bergerak. Nah, itu tadi gangguan pada sendi. Kita lanjut ke gangguan pada otot. Gangguan pada otot ada apa aja sih? Yang pertama ada hipertrofi. Nah, ada hipertrofi. Hipertrofi ini adalah otot menjadi lebih besar karena aktivitasnya berlebihan. Ya, jadi ukuran ototnya menjadi lebih besar karena aktivitasnya berlebihan. Nah, hal ini juga yang terjadi pada atlet-atlet binaragawan. Ototnya kan besar-besar ya. Itu. Kalau misalkan tambah besarnya itu secara berlebihan, itu malah menjadi penyakit atau hipertrofi. Kemudian ada kebalikannya dari hipertrofi, yaitu ada atrofi. Atrofi ini justru karena ototnya justru mengecil karena adanya serangan virus polio, sehingga ototnya tidak bisa difungsikan dan lama-lama bisa terjadi kelumpuhan. Kemudian ada polio itu sendiri. Polio itu adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Ya, polio ini menyerang bagian otot sehingga ototnya itu menjadi kecil tadi dan tidak punya tenaga untuk bergerak seperti itu. Kemudian ada juga tetanus. Nah, tetanus apa sih ini tetanus? Nah, jadi tetanus ini adalah kelainan otot yang ototnya itu tegang terus-menerus disebabkan adanya bakteri. Jadi tidak bisa diistirahatkan ya, seperti ini ya, kaku badannya. Kemudian ada hernia abdominal. Nah, kalau hernia ini terjadi pada otot-otot di dinding perut. Jadi, penyakit hernia ini itu adalah penyakit di mana ususnya itu turun sehingga masuk ke dalam rongga perut. Sekali lagi untuk hernia ini, otot-otot ususnya itu turun dan masuk ke dalam rongga perut. Nah, kalau kita sudah membahas jenis-jenis penyakitnya, sekarang kita lanjut untuk membahas tentang upaya menjaga sistem kesehatan tubuh, menjaga sistem gerak kita. Nah, sih caranya, ada beberapa cara nih yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat. Antara lain, yang pertama adalah meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Nah, untuk meningkatkan kandungan kalsium, ya otomatis dilakukan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya akan kalsium. Contohnya adalah produk-produk susu seperti yogurt, keju, sereal, jus jeruk, sarden, dan lain-lain. Nah, makanan-makanan ini yang mengandung kalsium. Kemudian, upaya yang kedua adalah memperhatikan asupan vitamin D. Vitamin D ini fungsinya banyak sekali untuk tubuh kita. Untuk meningkatkan penyerapan kalsium, kemudian menjaga kadar kalsium dan fosfor, kemudian meningkatkan pertumbuhan sel, serta meringankan peradangan ketika terjadi infeksi di dalam tubuh. Nah, oleh karena itu kita juga harus mengkonsumsi vitamin D. Vitamin D itu diperoleh dari mana saja sih? Nah, vitamin D diperoleh dari minyak ikan kod, telur, tahu dan tempe, susu beserta produk-produk turunannya, dan juga susu kedelai. Kemudian, cara yang ketiga adalah berjemur pada sinar matahari pagi. Nah, jadi, sinar matahari itu mengandung sinar ultraviolet B atau kita bisa sebut UVB. Nah, saat UVB itu terkena kulit, maka kulit akan membentuk vitamin D3 dalam jumlah besar. Nah, vitamin D3 ini merupakan provitamin dari vitamin D yang akan disalurkan langsung ke hati dan juga ginjal kita untuk menghasilkan vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, berjemur pada matahari pagi itu
bagus ya anak-anak ya untuk kesehatan sistem gerak kita juga. Kemudian, nah ini keempat, upaya menjaga kesehatan sistem gerak adalah dengan berolahraga teratur. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah supaya anggota gerak kita itu tidak kaku dan terbiasa dalam melakukan gerakan. Nah, olahraganya tidak perlu dipaksa ya, yang keras, yang berat-berat ya, tetapi cukup lakukan olahraga ringan di rumah, seperti jalan kaki atau sambil bersepeda atau mungkin senam secara sederhana di rumah seperti itu. Kemudian yang kelima adalah duduk dengan sikap yang baik. Nah, ini dia yang sering kita lupa lakukan, yaitu duduk dengan sikap yang baik. Bagaimana caranya duduk dengan sikap yang baik? Duduk dengan sikap yang baik itu berarti saat duduk itu badan kita tegap, lurus, bahu ke arah belakang, dan tubuh tidak melengkung, gitu ya. Serta kepalanya tidak diletakkan di atas meja, tetapi badannya benar-benar tegap. Nah, dengan duduk secara lurus ini membantu tulang belakang kita tetap lurus dan terhindar dari penyakit tadi skoliosis, kifosis, dan lordosis. Kemudian langkah atau upaya menjaga kesehatan sistem gerak yang terakhir adalah berdiri yang baik. Nah, berdiri dengan sikap yang baik itu adalah berdiri dengan posisi yang tegap, kedua bahu terbuka, sejajar dan tegap, jangan membungkuk. Jadi pokoknya selalu diusahakan tulang belakang kita itu dalam posisi yang tegap. Seperti itu.